menciptakan suatu peluang kebaikan untuk orang lain juga kan. Kita juga bisa pengen juga bikin suatu event atau bikin suatu gebrakan sesuatu yang beda gitu kan. Misalnya kan kita dalam suatu organisasi nih atau suatu komunitas gitu kan. Jadi kita ingin membuat sebuah event gimana sih apa ya untuk memulai itu sendiri gitu kan. Untuk memulai berani jadi inisiator, berani untuk bisa menuangkan ide membuat sebuah event online kayak ini cocok nih. Jadi kan kalau misalkan orang apa ya mau bikin event tuh biasanya oh yaudah nih ikut-ikutan maksudnya tuh ini lagi boomingnya temanya ini nih kita bikin ini juga yuk gitu kan. Jadi gimana intinya ya gimana caranya Kak Rizal itu bisa berani mengambil suatu apa ya suatu kegiatan menuangkan sebuah idenya itu tadi aku mau bikin ini dong gitu kan biar orang tuh juga bisa berani dan pede dalam bikin suatu event online gitu kan. Tapi nanti aku nggak bisa nih gini gitu. Seenggaknya untuk memulai dulu aja tuh harus berani dulu gitu loh Kak. Harus meruangkan itu gimana Kak apa ya tips dan triknya gitu. Setidaknya mulai untuk mengutarakan sebuah ide bisa bikin event via medsos via online itu kayak gimana gitu. Kan kebanyakan orang oh ya udah sih kita bikin komunitas ya udah nih ibaratnya dari dulu kayak gini kok ya udah ikut-ikutan aja kayak gitu tapi menciptakan suatu gebrakan yang beda gitu loh Kak itu gimana ya Kak ya caranya menurut Kak Rizal sendiri gimana Kak? Ya, jadi saya sih itu sebenarnya apa ya, nggak ada sebenarnya tips khusus, cuma saya selalu berpikir just do it, pokoknya sudah lakukan aja. Jadi memang gini, kita kadang melangkah itu kan pasti kalau bahasa Malaysia, jadi ada pepatah Malaysia itu berkata seperti ini, kalau nak itu eh, satu alasan, sedangkan kalau tak nak 1000 alasan. Dan itu pepatah Malaysia. Jadi artinya apa? Kalau seseorang itu mau, itu cukup satu alasan, ya udah mau. Kalau dia nggak mau, itu biasanya ada 1000 alasan. Entah saya masih belum siap lah, entah waktunya nggak ada lah, entah masih sibuk kerjaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya simpel aja, udah Bismillah kita lakukan gitu aja. Jadi memang kadang kan pasti apapun Tapi itu yang ada kita nggak sih Kak perasaan misalkan apa ya jawaban-jawaban yang kita jawab sendiri gitu misalkan aduh aku nanti kalau bikin ini nanti kayak gini lagi jadi kita mau melangkah aja udah kayak rasa ketakutan kita tuh udah ini gitu loh ya udah ada di depan ya mata ya akhirnya jadi kita harus ragu-ragu gitu kan. ya kita harus kumpulkan bersama niat, terus kemudian tekadnya itu apa sih, maksudnya pengen sebenarnya melakukan itu semua untuk apa, Untuk untuk apa apa, iya benar niat harus tulus kan. dimumpukan tujuan dan niatnya, terus kemudian kumpulkan teman-teman bersama yang punya satu misi, satu visi yang sama untuk kebaikan, dan karena kita nggak bisa sendiri, kita harus bersama. Iya setuju banget sih itu Ya, karena kalau kita emang dalam ini kita nggak bisa sendiri. ya, ya dalam agama sendiri kan juga kita dianjurkan untuk bersama-sama berjamaah, anjuran seperti itu, berjamaah dalam kebaikan, yang berkumpul dengan sama-sama orang-orang soleh yang sama-sama punya visi dalam kebaikan seperti itu. Jadi tetap kita harus bersama-sama dengan kita berkumpul dengan orang-orang baik yang sama-sama punya satu misi, insya Allah akan terasa lebih ringan. Dan karena memang gini kan kondisi iman itu kan naik turun kalau dalam agama itu kan. Jadi kita nggak ada orang yang sempurna semangat terus terus apa namanya putus asa terus itu. Jadi naik turun, kadar keimanan naik turun. Jadi dengan kita bersama-sama dalam sebuah jamaah, kalau organisasi atau kelompok itu kan nanti menjadikan kita saling menguatkan. Kalau ada yang malas, ada yang kurang semangat, ada temannya lain yang menyemangati dan sebagainya. Itu menjadi semangat penyemangat sendiri. Tetap kembali ke niat ya kan. Jadi memang kalau memang niatnya udah bulat, mau halangan rintangan apapun, ya itu jadi suatu tantangan buat dia gitu kan. Gimana dia bisa menciptakan sebuah solusi untuk
tantangan-tantangan yang mungkin akan dia hadapi ke depannya gitu. Jadi seenggaknya memang harus niatnya harus ini dulu ya, harus bulat dulu. Ya udah maju-maju aja, yakin aja. Yang penting yakin mulai dari ini terus yakin gitu ya Kak ya. Ya betul. Jadi mengumpulkan keyakinan, Bismillah, udah just do it. Insya Allah pasti akan ada jalan kebaikan. Selama orang itu kita sama-sama mau bersungguh-sungguh pasti. Terus Kita kalau bisa, misalkan bikin event kayak gitu tuh Kak, butuh perencanaan yang mateng gitu nggak sih Kak? Perencanaan, betul, terus betul. Kata pepatah kan, eh, terus kata pepatah kan gagal gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ada pepatah seperti itu. Jadi tetap hmm, segala sesuatu tetap kita harus rencanakan. hmm, Jangan sampai uh, kurang matang dan sebagainya. Walaupun kita sebenarnya kalau kita berusaha maksimal pun pasti ada sisi kekurangan kelebihan tersendiri. Tapi itu biasanya sambil jalan kita bisa lengkapi kan seperti itu. iya Tapi kita sih. tetap harus merencanakan dari berbagai aspek, misalkan dari segi SDM, pendanaan, terus kemudian konsep, Konsep. tempat, pelaksanaan, kapan pelaksanaannya, budgeting, RAB, dan lain sebagainya. Kan Eh, kalau sebuah event juga indikator perlu dibantu. keberhasilan gitu kan ya. Ya, indikator. Kadang juga Hmm. ada yang dianalisa berdasarkan SWOT, ya, strength, weakness, Ya benar, benar setuju itu treatment, ya. ya, seperti juga. Jadi perlu juga dianalisa Betul. segala kemungkinan juga. Ya, Kita bisa berarti rencanakan. perencanaan itu memang perlu ya kayak Ya, sebelum kita ngebahas bikin event online yang wow gitu kan. Ternyata ketika ya, kita mau melangkah mau bikin event dulu aja tuh harus mempunyai suatu perencanaan yang memang matang dulu gitu kan ya Kak ya. ya betul. Jadi harus rencana yang matang. Nah, ini saya lanjut ya. Jadi kita coba kupas tadi. Jadi kita Tadi kupas tuh apa ya satu-satu. Kak? Nah, kita kupas satu-satu ini. Jadi aspek Oh, pentingnya kita akan kupas satu-satu. Dari poin pertama ya, ini relevansi topik. Jadi yang tema. nah, berarti kan tren terkini ya, sesuai dengan apa yang kita geluti. Jadi tren terkininya apa? Kalau sekarang coba kita kalau lihat berapa webinar itu pasti ujung-ujungnya itu pasti misalkan apa strategi pembelajaran di kala pandemi, terus strategi event online di kala pandemi, terus apa lagi? Pokoknya semua dikaitkan dengan pandemi seperti itu. Ya. Itu memang apa menjadi sebuah tren topik tersendiri juga kan saat ini. Tapi kita juga bisa mencari tren-tren alternatif lainnya, nggak harus dikaitkan dengan pandemi, bisa juga topik yang lebih luas. Karena kalau kita lebih open mind, sebenarnya banyak topik-topik yang bisa kita gali seperti itu. Ya. Kalau saat ini memang Karena tren memang tren ini ya ini ya mensolusikan beberapa alternatif untuk kondisi pandemi memang untuk saat ini tren terkininya seperti itu. Nah, terus kemudian pantauan pembicaraan di media sosial. Jadi kita harus memantau media sosial itu lagi membicarakan apa sih kayak gitu. Membicarakan apa sih yang di media sosial, yang apa booming itu apa gitu kan Kak. ya, lagi booming apa misalkan apalagi yang lagi booming sekarang apa ya? Ya sih kayak gini webinar terus kemudian tema-tema tentang tema-tema tentang kebangkitan ekonomi pasca pandemi dan sebagainya itu juga menjadi tren-tren topik pembicaraan saat ini. Terus kemudian kalau di dalam dunia teknologi informasi itu ada yang namanya istilah Google Trends. Mungkin kalian pernah dengar dari Google Trends itu adalah tools untuk mencari apa sih lagi tren-tren atau topik terkini lagi hangat di Google. Jadi di sini pencarian itu nanti bisa kita pakai Google Trends. Yang Terus lagi booming gitu ya, yang lagi ngetrend saat ini tuh apa gitu kan. karena Banyak gitu. karena Google itu menjadi sebuah platform tersendiri yang paling banyak dipakai orang untuk pencarian kan. Nomor satu Kak, apa-apa langsung googling dong. Ya betul. Ya, jadi dibutuhkan semacam platform-platform untuk mencari tren-tren juga. Salah satunya Google Trend ini. Terus ada
macam-macam sih sebenarnya. Ada Google Trend, terus Google Keyword Planner, macam-macam kalau tools untuk apa pencarian seperti itu banyak. Nah, terus kemudian ada aspek juga apa yang dibutuhkan audiens Anda saat ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh organisasi misalkan. Nah, kenapa kalau kita memilih topik strategi membuat event online? Karena sebuah organisasi butuh adaptasi dalam pandemi ini misalkan. Iya, benar. Nah, makanya kenapa kita ambil topik seperti ini. Prakteknya dia memang harus mengikuti perkembangan zaman ya Kak ya. Memang harus menginformasikan kalau ini komunitas aku, ini organisasi aku tuh nggak tidur karena memang pandemi ya tetap lanjut, tetap jalan mengikuti perkembangan zaman. Ya udah online gitu, pasti mau nggak mau. Iya betul. Jadi harus mengikuti perkembangan. Hmm. Terus kemudian aspek berikutnya ini target audiens. Ya, target audiens itu juga ditentukan berdasarkan usia, jenis kelaminnya. Nah, kita mau pekerjaan. sasarannya apa? Ya betul. Jadi usia, jenis kelamin, pekerjaan atau latar belakang pendidikan, media sosial yang aktif digunakan itu apa? Karena media sosial juga perlu. Jadi audiens kita itu seringnya pakai apa? Pakai Facebook atau Instagram atau YouTube. Jadi kita itu harus melihat dari aspek itu juga. Jadi ada semacam pertimbangan-pertimbangan gitu. Jadi harus pakai apa? Pemilihannya, kelompoknya nanti kaitannya sama itu. Kalau banyak yang pakai Facebook, ya kita pakai live Facebook. Banyak yang pakai Instagram, ya kita pakai live Jadi Instagram. memang untuk pemilihan itu sendiri memang harus melakukan riset atau gimana nih Kak? Biar kita Bisa di riset. Cuma kalau saat ini kan kalau kita melihat melihat tren terkini ya di beberapa survei dan majalah teknologi dan sebagainya itu kan saat ini platform yang paling banyak digunakan memang satu YouTube, terus kemudian platform video atau online untuk live gitu ya, misalkan YouTube, terus kemudian Instagram, terus kemudian Facebook. Lah itu 3 platform tertinggi yaitu untuk live atau webinar kan seperti itu. Nah, kalau yang untuk video conference itu kemarin menurut survei tertinggi masih Zoom. Zoom. Ya, Zoom itu karena memang fiturnya banyak untuk digunakan untuk meeting, misalkan kayak gini, Ya, bisa meeting, training. ya bisa share screen seperti ini, terus kemudian bisa ada fitur live, bisa di live kan ke YouTube atau Facebook. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang memang disediakan untuk video conference. Selain Zoom apa? Banyak, ada Google Meet, ada apalagi ya, ada Google Meet, Skype, terus Cisco Webex, macam-macam banyak. Kalau saat ini yang paling tertinggi menurut survei Zoom. Seperti itu. Terus kemudian platform event online yang akrab dengan audiens, yaitu orang itu cenderung pakai apa, itu juga harus diperhatikan. Iya. Orang gampangnya pakai Zoom, ya udah kita ikutin pakai Zoom. Orang gampangnya pakai Google Meet, ya udah kita ikutin pakai Google Meet. Kadang juga harus kita survei, misalkan kita kadang jauh-jauh hari kita sudah membuat semacam pendaftaran online. Nah, tujuannya pendaftaran online itu nanti kita bisa survei. Ketika sudah ada database pesertanya, kita bisa tanyakan atau bikin kuesioner. Nah, rata-rata pakai apa? Misalnya pakai Zoom, ya udah kita pakai Zoom. Kalau rata-rata hanya sebatas bisa pakai Facebook, ya udah kita pakai Facebook. Rata-rata hanya sebatas bisa pakai YouTube, ya udah kita pakai live YouTube kan. Jadi perlu penyesuaian dengan audiens juga. Itu. Kemarin saya waktu live di Tuban itu sama bunda-bunda guru PAUD itu ngisi pendamping tek itu sampai 800 peserta itu. Pakai apa Kak? Pakai Zoom sampai 800 itu sampai ngadmin sampai nggak boleh lepas tangan dari mouse karena nanti ngatur hostnya, host controlling dan sebagainya. Jadi tergantung seberapa akrab audiens dengan platform-platform online itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau pada bisanya pakai Zoom, ya udah kita pakai Zoom. Pada bisanya pakai Skype, pada bisanya pakai YouTube Live, ya udah pakai YouTube Live. Jadi tetap menyesuaikan target kita ya Kak ya. Ya. Audiens kita. Mungkin sampai sini ada yang didiskusikan sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Apa ya? Kalau menurut Kak Rizal sendiri nih, kalau untuk misalkan ini ya, karena memang oke lah kebanyakan kita memang harus mengikuti perkembangan zaman, memang kita harus
mau nggak mau karena di tengah pandemik ini kan kita memang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia sosial media. Nah, terus pertanyaan ini Kak, kalau dari aku sendiri nih ya, kalau untuk orang-orang yang misalkan susah sinyal atau setidaknya memang karena memang dia di pelosok desa kayak gitu kan, Hmm, hmm. itu gimana Kak? Gimana ya biar kita ternyata kita mau bikin event online nih, tapi kita pengennya sasarannya tuh untuk orang-orang yang ibaratnya mau mengedukasi orang-orang yang ada di pelosok desa nih, biar nanti juga mereka bisa teredukasi dengan baik, kayak gitu kan. Nah, padahal mereka itu gaptek, ibaratnya kayak gitu kan. Mereka itu sama sekali nggak pernah tahu tentang teknologi gitu kan. Ini masih ada loh Kak, dan ini masih saya temuin juga kemarin waktu saya berada di sebuah pelosok desa gitu ya. HP aja tuh masih yang black and white gitu kan. Gimana kita mau bisa bikin event online yang sasarannya misalkan harus ke sana gitu loh Kak. Itu gimana Kak menurut Kak Rizal sendiri nih? Kalau memang menurut kita ya untuk orang-orang yang di kota oke lah kita tahu banget pasti untuk event online, untuk apapun segala macam tentang sosial media, mereka pasti bisa gitu kan, bisa mengaksesnya. Tapi kalau untuk ternyata untuk mereka-mereka yang ada di pelosok desa atau di atas gunung yang susah sinyal gitu misalkan, atau memang mereka yang gaptek dan nggak punya eh, itu kemampuan di situ, itu gimana Kak? Padahal kita pengen sasarannya istilahnya oke lah kita bikin sebuah edukasi untuk mereka gitu, tapi mereka nggak punya alat itu gitu. Gimana nih Kak tanggapannya Kak Rizal? Baik, Menurut ya. Kak Rizal sendiri? Terima kasih ya. Oke. Jadi gini, edukasi memang tetap harus kita lakukan bersama. Edukasi di sini fungsinya adalah sebelum persiapan event online itu sendiri. Kemarin pengalaman dampingi beberapa Bapak Ibu guru juga seperti itu saya. Jadi kita pakai platform yang benar-benar familiar dulu oleh audiens. Jadi kita pakai yang simpel sederhana dulu. Katakanlah masyarakat pedesaan misalkan familiarnya pakai WhatsApp. Ya udah kita pendekatannya lewat WhatsApp dulu. Dari WhatsApp itu hampir semua orang pasti punya kan. Ya. Kita berikan misalkan lewat grup WhatsApp. Nanti dari grup WhatsApp itu baru kita edukasi perlahan. Oh seperti ini live Facebook. Oh seperti ini Zoom seperti itu. Jadi kita pandu teknis-teknisnya, edukasi secara perlahan platform-platform yang lain. Jadi kita pendekatan lewat platform yang paling mudah dan paling simpel Mudah digunakan akses oleh masyarakat dulu. Nah, jadi dari situ baru kemudian beranjak pelan-pelan kita dampingi bersama sampai nanti insya Allah nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Saya itu hampir setiap malam pasti dijabri oleh bunda-bunda PAUD itu di kabupaten, mereka konsultasi, Mas gimana cara install Zoom, Mas ini mic-nya mau nggak bisa, Mas ini mau download aplikasi ini gimana. Jadi semacam ada konsultasi IT setiap malam itu mesti dijabri. Nggak pernah sepi HP saya, sampai kadang chat ketemu-temu itu. Jadi memang kita pakai pendampingan itu pakai sesuatu platform yang paling familiar dan paling mudah digunakan dulu oleh masyarakat. Kita masuk lewat situ. Kemudian nanti bertahap kita dampingi pakai platform-platform yang lain seperti itu. Jadi pendekatannya seperti itu. Insya Allah bisa. Sebenarnya nggak ada kata nggak bisa, tinggal kita punya tekad kemauan. Gitu. Nanti insya Allah bisa seperti itu. Walaupun mereka Ya. gitu ya. Harus ya, ini. 2016-2017 itu pernah pengalaman dampingi pendataan aplikasi Dawis Online PKK sekabupaten. Itu juga itu keliling tiap desa itu saya apresiasi semangat ibu-ibu. Ibu-ibu sambil gendong anaknya, sambil ngomong anaknya, yang tangan kanan pegang kiri ngomong anaknya, yang tangan kanan pegang mouse sambil melakukan pendataan aplikasi online itu bisa semangat luar biasa. Bahkan aplikasi Dawis Online itu datanya sampai ribuan, sampai sekarang satu desa itu berapa kakak, itu yang mengumpul ibu-ibu luar biasa. Mereka pakai aplikasi online itu bisa ternyata. Jadi sebenarnya nggak ada kata nggak bisa. Nggak bisa.
Insya Allah ketika kita mau berusaha bisa nanti penyesuaian dengan platform-platform gadget atau teknologi bisa. Tinggal nanti pendekatannya pakai saran yang paling mudah dulu, bertahap seperti itu. Oke, jadi memang ini ya, bikin pakainya tuh pakai sesuatu aplikasi yang memang paling mudah dijangkau sama mereka dulu gitu ya Kak. Jadi Iya, memang betul. setidaknya memang WhatsApp lah gitu ya, WhatsApp Ya, bro. ya, baru nanti didampingi, dikasih panduan. Oh ini pakai video misalkan diupload di YouTube, videonya bisa lewat grup WhatsApp. Nanti kalau dia sudah punya jaringan yang memadai atau ketika pakai WiFi bisa dibuka kan seperti itu. Jadi kita bisa pendekatan pakai platform-platform yang mudah-mudah dulu, yang simpel-simpel dulu, bertahap seperti itu. Oke, oke, silahkan dilanjut Kak, tips-tips dan trik-triknya. Biar nanti aku juga bisa bikin event online juga nih, kayak Kak Riza yang luar biasa, parah, kece. Apaan tuh? Saya juga belajar dari orang-orang hebat seperti Kak Elin, seperti teman-teman yang lain. Saya ini masih newbie juga. Aku tuh salah satu orang yang gaptek loh Kak, serius. Jadi mau belajar Ya, ini sama Kak Rizal, gimana caranya ya, bisa bikin event online yang sukses nih. ya nanti belajar sama-sama. Ya, oke Kak, Nanti silakan. apa namanya? Ini tadi terkait pendalaman aspek penting lainnya, yakni konsep terkait konsep event. Nah, jadi konsep event itu kan ada beberapa aspek. Jadi ada webinar, ada yang namanya webinar ya. Webinar Hmm. itu online terus semua bersama-sama bisa berinteraksi, itu webinar. Hmm. Platformnya apa? Pakai Zoom, Google Meet, terus apa namanya? Skype dan lain sebagainya. Itu webinar. Terus ada Hmm. lagi konsep event live Instagram, nge-live langsung lewat Instagram. Hmm. Terus ada Tapi lagi konsep ya, ada lagi konsep event pakai YouTube streaming. Terus ada lagi konsep event pakai kelas WhatsApp, WAG atau WA group gitu kan, atau Telegram. Nah, itu konsep-konsep varian event konsep. Terus kemudian apakah misalkan webinar punya kelebihan kekurangan, punya setiap event konsep event itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Tinggal kita melakukan penyesuaian. Kalau webinar itu enaknya kita bisa interaksi langsung, orangnya bisa interaksi kan seperti itu. Kalau live orangnya interaksinya bisa by chat kan kayak gitu. gabung gitu ya Kak. Ya, kalau kalau YouTube streaming bisa interaksinya pakai chat di kolom YouTube. Kalau kelas WhatsApp bisa interaksi kirim gambar, terus kemudian kirim video, misalkan kalau itu digunakan untuk media pembelajaran ya bisa bikin video pembelajaran, bisa nge-share link gitu kalau lewat WhatsApp kan. Semua punya kelebihan kekurangan Oh, masing-masing. punya keunikan masing-masing ya kayak Ya, pasti ya. Mau kita kebutuhan kita seperti apa, tinggal milih aja kayak gitu kan, disesuaikan. ya. Terus apa namanya? Apakah sesi berjalan interaktif atau satu arah, itu tadi ya sudah saya singgung. Jadi kalau webinar itu interaktif biasanya, kalau Bisa live dua Instagram arah. satu arah. Jadi Hmm. interaksinya bisa tapi lewat chat kan gitu. Bisa Jadi dong. jadi tergantung bagaimana model interaksinya nanti. Terus harus live atau pre-record. Nah, kalau live itu otomatis bisa aktual pada saat jam tertentu itu. Kalau pre-record kan direkod dulu nanti kemudian di share kan begitu. Share, iya. Nah, terus apakah cara peserta bisa mendaftar? Ya, berarti kalau bisa mendaftar dulu, otomatis kita punya database peserta. Ya. Database peserta itu nanti bisa kita follow up, kita buatkan grup atau mungkin bisa nanti kita kasih link join di Zoom-nya Join atau di webinarnya. Zoom. Nah, jadi Kayak seperti kita itu. Atau lagi ya ini. kemarin itu saya sampai tembus 1000 apa namanya 1000 peserta BIMTEK online itu sama dinas pendidikan itu sama Himbaudi itu sampai tembus 1000 itu kita dampingi, kita pecah grup WA sampai 4 buah grup WA, terus kemudian kita dampingi bagaimana teknis penginstalan, bagaimana mekanisme keikutsertaan, tugas-tugas juga dikirimkan lewat grup itu, walaupun peserta diwajibkan menyimak apa namanya video conference-nya,
webinarnya, kemudian nanti tugasnya dikirimkan lewat grup, interaksinya bisa lewat grup, memandu-memandunya bisa lewat grup WhatsApp seperti itu. Jadi ada sisi apa ya, plusnya kalau kita punya database pendaftaran peserta lebih dahulu. Jadi bisa di follow up. Oke. Ya. Konsep. Lanjut ya. Lanjut lagi gimana? Ya. Karena ngantuk. Ya, menarik. Loh, kalau ngantuk ngomong aja. Ya, sambil aku catat loh. Jadi nanti biar bisa aku terapin ketika aku mau bikin event online sama teman-teman di sini gitu. Ya, nanti siap dampingi nanti. Siap dong, jadi penasehat. Ya bareng-bareng. Kak, ini gimana? Kak, ini gimana? Kak, ini gimana? Gitu. Nanti siap 24 jam ya, Kak. Direcokin. Terus, ya ini saya lanjut sedikit. Jadi, tools atau platform atau media yang akan digunakan itu menjadi aspek penting juga. Jadi, apakah pakai WhatsApp, atau Telegram, atau pakai media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, Google Meet, Zoom, itu juga menjadi aspek pentingnya. Jadi bisa disesuaikan dengan audiensnya, bisanya pakai apa, terus kemudian mau hanya untuk dia dilihat secara interaksi satu arah dan lain sebagainya. Telegram. Ya, itu tergantung aspek-aspek itu juga. Pemilihan platform itu menjadi suatu yang aspek penting juga. Langsung ini durasi atau waktu, tanggal event menjadi aspek penting juga. Sesuaikan target audiens, konsep eventnya seperti apa, terus apakah narasumbernya tersedia pada saat itu, kan seperti itu. Jadi ada semacam pertimbangan terkait durasi, waktu, tanggal, event. Itu tadi sempat saya singgung juga. Jadi apakah event itu diadakan pagi, siang, atau malam, itu menjadi aspek penting juga. Biasanya kalau malam itu lebih fleksibel orang untuk join, gitu. Baik dari sisi narasumbernya atau pesertanya. Oke. Terus apa lagi ya? Ini pemilihan pembicara atau narasumber. Ya. Jadi pembicara juga membawa masanya sendiri. Jadi kadang pembicara dari A itu kan ini aktif di organisasi apa. Ini tadi kemarin ketika saya share di status saya itu banyak teman-teman saya dari organisasi juga merespon, saya ikut nyimak Kak dan sebagainya. Itu juga biasanya membawa masanya sendiri. Terus apa ya, narasumber bisa membantu menjaga engagement. Jadi apa ya, karisma dari narasumber pembicaranya. Terus kemampuan public speaking pembicara itu. Jadi biar pembicara tetap ngalir itu sebagai narasumber atau moderator atau keynote speaker-nya itu harus juga sering-sering latihan public speaking. Kalau kita sering public speaking, mesti ngomong di depan layar gini sudah nyantai saja. Karena apa? Sudah terbiasa ngomong di depan banyak orang. Waduh, saya ini Kak, belum terbiasa tuh Kak. Saya pemalu. Ngomongnya di depan cermin doang. Iya, nanti saya ajak biar terbiasa. Biar terbiasa ya kayak. Jadi harus ikutan kayak gini terus nih, live terus biar bisa terbiasa menghadapi masa yang banyak. Dulu saya awalnya gitu. Jadi orangnya nggak terlalu pede, tapi ya saya berberanikan diri lama-lama ya alhamdulillah belajar dari banyak teman-teman, juga dari seorang seperti Kak Elin juga kan, dan juga teman-teman yang lain. Jadi saya terbiasa dengan sendirinya. Saya dulu itu awal pernah nekat itu, jadi nggak sengaja sih sebenarnya, jadi diberi kesempatan untuk isi acara dampingi sebuah seminar di pendopo Pemkab. Itu total peserta seminarnya pada waktu itu 700 peserta. Itu dihadiri oleh bupati, pejabat dinas, kepala dinas, dan juga berbagai instansi. Itu launching sebuah aplikasi layanan publik Pemkab di pendopo Pemkab. Itu saya juga awalnya, wah ini aku siap nggak kayak gitu. Apalagi sebenarnya itu dadakan juga. Pada waktu itu salah satu pemandu acaranya itu nggak bisa hadir, diberi kesempatan, jadi langsung bismillah aja.
saya langsung Bismillah, mengalir aja. Saya juga terbata-bata itu awal-awal pertama. Alhamdulillah semenjak itu alhamdulillah sampai sekarang lancar. Maksudnya dalam artian saya tidak merasa apa ya, tidak jadikan itu sebuah beban, tapi senang aja. Insya Allah Bismillah pasti ada jalan kemudian yang diberikan Allah. Saya selalu yakin kayak gitu. Ya, saya kadang punya trik-trik sendiri juga, misalkan kaitannya sama public speaking itu. Kadang saya latihan. Itu kalau dulu awal-awal latihan itu berbicara di depan cermin. Jadi seolah-olah itu di depan audiens, bicara di depan cermin, terus saya ngomong, latihan ngomong, itu materinya apa, saya ngomong di depan cermin, lihat saya sendiri, gestur saya lihat, saya pastikan seperti itu. Terus kemudian saya selalu baca doa biasa. Kalau saya biasanya baca doa, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli itu. Itu doanya Nabi Musa ketika bertemu Firaun. Jadi Nabi Musa itu terkenal apa ya, kalau dalam riwayat itu kan jadi kayak apa, cadel atau lidahnya kurang sempurna menurut riwayat itu, tapi bisa menghadapi seorang Firaun, penguasa Mesir pada kala itu doanya seperti itu, doanya Nabi Musa. Nah jadi kadang ya itu berdoa itu jadi gak penting, ikhtiar juga penting. Insya Allah selalu ada jalan-jalan kemudian. Jam terbang juga penting tuh Kak. Ya, jam terbang. Kalau di beberapa buku trainer atau motivator itu ya, kalau kita sudah sampai 1000 jam terbang, jam terbangnya sampai 1000 jam, itu insya Allah kita akan expert dengan sendirinya. 1000 jam itu kalau kita kalkulasi itu bisa sampai ya sekitar 1 tahun lah, 1 tahun 2 tahun itu insya Allah lancar dengan sendirinya. Kalau kita sudah misalnya 1 tahun setiap hari, hampir setiap hari itu atau seminggu sekali dalam 1 tahun itu jadi pembicara, insya Allah expert dengan sendirinya. Pasti itu. Iya sih. Iya, pasti akan expert dengan sendirinya. Auto ya. Iya, karena apa? Dalam mencapai sampai 1000 jam terbang itu pasti kan kita akan belajar. Oh kurangnya apa. Nah, ini nanti ketika mencapai 1000 jam terbang atau lebih, kita akan tanpa sadar expert dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan nih Kak, dari aku sih Kak. Pokoknya aku banyak nanya nih sama. Ya kita sharing aja, tidak saling menggurui tapi sharing aja. Saya juga banyak belajar dari Kak Elin. Namanya juga Jumat sharing ya Kak ya. Ya. Jadi ini Kak, kan ketika kita bicara soal event online ya, kita harus bermain dengan media sosial mau nggak mau kan ya Kak ya. Semua media sosial kita jamah nih gitu kan. Nah, ketika kita bermain dengan media sosial, itu pastikan kita pikirannya harus global gitu kan. Event online gitu kan, media sosial gitu kan, lewat media sosial. Nah, gimana caranya biar event kita ini bisa lebih menarik daripada konten-konten apa ya, karena kita udah masuk ke dalam media sosial itu otomatis kan global nih. Ada mungkin lebih di luar sana tuh lebih banyak bikin konten atau kemasan packagingnya itu udah lebih menarik dari event kita gitu kan. Lebih banyak menarik massa, lebih banyak disukai orang, lebih banyak diminati banyak orang daripada event kita gitu kan. Nah, ya itu sih cara trik dan tips ya, biar kita juga bisa masuk ke dalam, ibaratnya apa ya, juga bisa bikin mereka tertarik juga, terus bikin penasaran gitu, oh ini apa sih gitu kan. Jadi biar kita juga nggak kalah juga dengan konten-konten dari event-event lain, dari apa ya, media sosial yang berbentuk ya itu tadi konten yang lain gitu Kak. Ternyata lebih menarik aku lihat YouTube ini gitu daripada aku ikutan eventnya Kak Riza atau eventnya Kak Elin kayak gitu. Jadi gimana sih Kak biar itu juga bisa menarik atau bisa bikin daya tarik tersendiri gitu?
harus kreatif atau harus bikin sesuatu yang out of the box atau sesuatu yang bikin orang penasaran biar kita jadi nggak cuman hanya orang-orang yang kita kenal aja yang kita ikut acara kita gitu kan. Ini aku ada acara ini kayak gini-gini. Jadi memang kalau misalkan kita share di Facebook, Instagram atau WhatsApp kan pasti hanya orang-orang kita kenal. Nah, gimana kita bisa kayak global gitu loh, Kak. Orang yang nggak tahu kita tuh bisa kayak, oh ini kayaknya menarik nih gitu kan. Bisa ada daya tarik tersendiri gitu kan. Itu gimana, Kak? Tipsnya dari Kak Rizal sendiri. Karena ketika kita bikin event online kan juga harus gimana caranya biar bisa dari awal tuh kemasannya menarik gitu kan ya, Kak ya. Jadi, Gitu, Kak. Jadi biar juga bisa dilihat orang, nggak cuman orang tuh ngelihat, oh apa sih ngelihat yang lain, tapi lebih menarik, lebih tertarik lihat konten yang lain daripada konten event kita gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaan luar biasa pertanyaannya. Itu sih yang pikirkan. Jadi menarik itu ya, kata menarik kalau kita berbicara tentang event online, kelas online, webinar dan sebagainya, menarik itu punya banyak aspek pengertian. Bisa menarik dari segi tadi ya, narasumbernya, bisa menarik dari segi topiknya, bisa menarik dari segi fasilitasnya, katakanlah bisa dapat sertifikat, kadang ada yang nge-share sertifikat, ada bisa dapat modul materinya, ada bisa dapat door prize-nya. Jadi menarik itu punya banyak aspek. Jadi punya banyak aspek pengertian. Tergantung nanti kondisi kesiapan kita mau memilih aspek yang mana nanti. Jadi seperti itu. Jadi tergantung kitanya. Kalau kita berbicara menarik, ya kalau kita mau mengoptimalkan semua supaya orang tertarik, ya kita optimalkan semua. Narasumbernya kita cari yang benar-benar pas sesuai dengan topiknya juga kita cari yang lebih tren, tabat dan dibutuhkan masyarakat. Kemudian fasilitas kita memadai semua dari sertifikat, door prize dan sebagainya. Kalau kita optimalkan semua, insya Allah menjadi daya tarik sendiri. Iya, seperti itu. Kalau kita orang yang nggak kenal kita tuh bisa kayak, oh ini kayaknya seru nih gitu kan, kayaknya bisa nih gitu. Iya. Terus Kak Rizal setuju nggak sih dengan kata-kata content is king, packaging is queen? Jadi gimana kita bisa bikin konten semenarik mungkin dengan kemasan yang luar biasa, punya daya tarik tersendiri? Ya. Jadi memang kemasan ini menjadi daya tarik sendiri. Jadi isi kontennya, kemasannya, tampilannya seperti apa itu menjadi daya tarik sendiri. Konsepnya, pemilihan konsep, kita mau bungkus seperti apa, konsep acaranya, isinya, itu menjadi satu yang saling berkaitan. Ya betul. Jadi setuju ya Kak ya, kalau ada kata-kata content is king, packaging is queen. Ya memang keduanya harus seimbang ya Kak ya, memang harus bisa bikin semenarik mungkin. Dari promosi awal kita sebar brosur atau pamflet itu udah harus yang bikin daya tarik tersendiri buat orang gitu ya. Ya, bisa menjadi daya tarik tersendiri. Terus ini Kak, misalnya nih, aku kan salah satu orang yang menurut, misalnya ya kayak, aku ada seorang yang nggak kreatif nih gitu kan. Aku nggak kreatif, sedangkan kita ketika bikin event online gitu kan, itu harus dituntut mau nggak mau tuh kita harus kreatif dong gitu kan, nggak yang monoton kayak gitu-gitu aja, nggak yang berdasarkan ikut-ikutan aja atau oh ini kayak gini gitu kan. Kita harus bermain dengan batasan gitu kan, kita harus bisa kreatif. Tapi aku salah satu orang yang nggak kreatif nih Kak, gimana gitu kan. Jadi otomatis kan mau bikin event online lah gimana kayaknya aku nggak kreatif deh. Nah itu gimana caranya bisa menumbuhkan biar kita tuh kreatif gitu Kak, menurut Kak Rizal sendiri? Iya. Nah, jadi kreatif itu sebenarnya gimana ya? Ya tercipta dengan sendirinya ketika kita mau berusaha. Kalau menurut saya simpel saja seperti itu. Jadi kreativitas itu akan tercipta dari sendirinya ketika kita
Terus tidak menutup kemungkinan untuk terus belajar, upgrade kemampuan diri, terus tetap mau berusaha, akan dengan sendirinya akan tercipta kreativitas itu. Insya Allah, asal kita mau tetap terus aktif bergerak, pasti akan muncul ide-ide. Yang penting mau Ya, bergerak dulu itu tadi ya Kak ya. ya. Terus nggak akan pernah muncul kalau kita belum terjun langsung menangani suatu masalah atau suatu tantangan, otomatis kan nanti kita kreativitas ide kita itu kan udah bisa muncul dengan sendirinya gitu ya Kak ya. Jadi memang harus mulai dulu. Kata nggak bisa dibilang nggak kreatif. Di dalam agama kan juga, di dalam Al-Quran juga jelas bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi selama dia mau bergerak, orang itu kita mau bergerak, insya Allah pasti akan muncul kemudahan-kemudahan, kreativitas, ide-ide akan pasti muncul selama kita mau berusaha dulu. Jadi memang harus berusaha gitu ya Kak ya, biar bisa lebih kreatif gitu. Ya. Terus apa lagi ya Kak ya? Udah sih, nanti itu bisa banyak banget pembelajaran hari ini. Ya, Ya sudah catat nih Kak. Oh ini materinya aku catat nih. Jadi bisalah nanti dapat ini apa ilmu banyak dari Kak Rizal. Ini bisa aku terapin nih. Gitu. Ya sama-sama belajar, kita sharing-sharing aja. Ini ya sekedar sharing pengalaman aja. Waktu kemarin kita melakukan beberapa webinar atau kelas online. Ya sih, emang banyak banget memang manfaat hari ini ya. Bisa sharing-sharing luar biasa banget sama Kak Rizal. Ini sama-sama belajar, tapi hari ini pembelajarannya luar biasa sekali. Bisa sharing materinya nanti ya Kak ya. Iya. Jadi Misalnya saya termasuk orang yang nggak ini sih, apa ya, bukan gaptek juga. Lebih suka ngadain event kegiatan itu by offline. Ya tetap gini Kak. Sebenarnya kalau kita berbicara event kan tetap akan lebih optimal ketika offline. Nah, offline itu ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan ketika mengadakan kegiatan event kelas secara offline, tatap muka, interaksi. Emotnya, misalkan emotnya kalau di chat ya kayak gitu, emotnya sebatas emot-emot yang di chat itu. Kalau kita interaksi langsung, kita bisa tahu orang itu menanggapi gembira, senyum, tertawa. Itu ada interaksi-interaksi yang tidak bisa tergantikan secara online. Nah, cuman ya tetap kita harus berusaha bersabar, kemudian menyesuaikan kondisi ini. Mungkin alternatif online itu menjadi sebuah alternatif, walaupun ya mudah-mudahan kita berharap kondisi pandemi seperti ini bisa berakhir, kan nanti kita bisa tetap mengadakan kegiatan seperti biasa offline. Kegiatan offline pun kan juga kita mau nggak mau tetap harus ibaratnya tuh kayak sebar brosur, sebar memberitahukan ke khalayak kalau kita ada event kayak gini, kita ada kayak gini, kan tetap harus sebagai online juga kan untuk memastikan itu semua. Walaupun kita offline kan tetap mau nggak mau memang harus via online juga. Jadi ketika orang ini ada kegiatan ini gitu kan. Ya, sebenarnya konsep online itu sendiri itu juga sebenarnya mengacu pada konsep offline. Dalam artian ketika kita online kan juga kita harus menentukan tanggal, waktu, pemilihan narasumber, topik dan sebagainya. Ini sama seperti ketika konsep kita offline. Offline juga seperti itu. Kita juga harus memilih tanggal, publikasi sebelum acara, mengkondisikan tempat, waktu, jam, kemudian pemilihan narasumber, topik. Itu juga hal-hal yang sama-sama sebenarnya juga kita lakukan secara event offline kan, seperti itu. Iya, setuju. Jadi itu kayak ngebuka sedikit mindset saya. Karena ya itu sih, kalau orang udah udah gaptek kayak gitu kayak aku.
Orang Jangan udah, merendah wah terus. males lah gitu kan, udah males gitu kan. Tapi Nggak ya boleh gimana? merendah. Kita hidup Jangan jangan merendah terus. kita hidup di dunia digitalisasi, men. Anak milenial zaman sekarang harus tahu apa itu media sosial. Mau nggak mau kita lebih banyak menghabiskan waktu di ini sih, di Hmm. online gitu ya kayak. Iya, iya. Ya gitu aja sih Kak. Gimana ini? Ilmunya luar biasa sekali, Ini lanjut bermanfaat. lanjut atau apa? Lanjut atau sampai ngantuk? Mau lanjut apa nih Kak? Mau lanjut ngebahas Loh, apa lagi nih? loh, Jadi materi saya masih banyak loh. Lihat loh, loh, oh, loh, loh, masih loh. banyak ya. Ya Allah, aku udah ngantuk nih Kak. Oh iya, wes. Ya Kalau udah Kak, lanjutin sampai selesai ya, Kak, lanjutin ya, sampai selesai. saya nggak tega. Saya bukan tipe orang yang menyiksa orang lain. Kita masih ada tema Jumat Ya, depan ya. dong. Boleh kalau mau diagendakan part 2 nanti masih dengan tema Iya, yang sama monggo. Jadi kemarin kan aku juga ini sih Kak. kalau misalkan Ada ada teman-teman yang mau join nggak apa-apa. Ini kan ini saya masih punya akun Zoom yang premium pro, nanti monggo silakan teman-teman nanti dari organisasi atau komunitas mau sharing di hari Jumat, kita agendakan dengan konsep Jumat sharing ini, monggo terbuka untuk siapapun yang mau sharing, pokoknya namanya bisa juga Jumat sharing sharing. apapun dengan tema Boleh, yang penting apapun, bermanfaat, insya Allah. pengalaman-pengalaman atau curahan-curahan hati dia yang bisa dibagikan gitu ya, kayak bisa Oke, bermanfaat untuk orang boleh. lain, Nah, bisa nanti yang penting ada bagi topik, pengalaman. ya, yang penting ada topik tertentu nanti, jadi biar nanti bahasanya lebih mengkerucut kayak gitu. Walaupun nanti sebenarnya fleksibel aja sih, tema itu menjadi sebuah penghantar format acara saja Hmm. seperti itu. Tapi emang jujur hari ini tuh udah bener-bener bisa memberikan banyak manfaat banget buat saya. Ya buat Jadi saya sendiri juga bener-bener kebuka bermanfaat. mindset Alhamdulillah. aku nih Kak. Saya juga, Serius. saya juga belajar banyak dari seorang elit Vinicius. Karena memang aku tuh orangnya tuh ya itu tadi gaptek, gaptek banget. Nggak suka online, nggak suka apa ya, ya udah lebih enakan, ya udah ayo langsung eksekusi aja, langsung tuh ini gitu. Cuman kan Ya. ya gitu, gemes aja kalau nggak ketemu itu. Oh, kalau ketemu bisa nyubit gitu, tak? Iya, bisa lihat Karena ekspresi. ya mungkin apa ya, konklusi sedikit kesimpulan ya, sebulan sebelum kita matikan rekodnya ini live-nya. Jadi Iya, boleh Kak, ya silakan kasih kesimpulan dan sebentar. untuk hari ini. Yang tadi saya kembali ke ini. Jadi kesimpulan dari Jumat sharing pada episode kali ini ya ini event online itu akan mengacu pada berbagai aspek memang ya. Tadi topik, target audiens, konsep penyelenggaraan, tools, platform, durasi, pemilihan narasumber, dan publikasi event. Insya Allah semua itu saling berkaitan. Ketika nanti semua kita kaitkan satu sama lain, kita sinkronkan, insya Allah pasti akan mewujudkan event online yang optimal seperti itu. Yang penting jangan sungkan-sungkan untuk memulai. Tadi. Nah, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita tidak mau berusaha terlebih dahulu. Itu kan firman dari Allah seperti itu. Jadi ketika kita tinggal kita Bismillah, just do it. Insya Allah pasti ada jalan. Yes. Ya itu mesti. Ada close statement-nya nggak nih Kak? Ya itu tadi close statement. Close statement-nya kesimpulan. Ya mudah-mudahan kegiatan pada Jumat sharing kali ini bermanfaat buat kita semua, buat semuanya, lebih saya pribadi, dan tetap istiqomah. Ya, tetap berkelanjutan dengan tema-tema dan topik berikutnya ya Kak ya. Boleh monggo dengan tema-tema yang lain yang lebih aktual, lebih seru barangkali, atau siapapun yang mau bergabung silahkan. Kita tidak menutup kemungkinan. Iya, setuju banget. Sudah dari Kak Rizal? Sudah. Dari Kak Ellen sendiri mungkin. Ayo gantian. Aku tuh enggak bukan siapa-siapa. Harus ngomong gantian.
Nanti harus dipotong sampai sini ya. Apa ya? Pokoknya semoga apa yang sudah disampaikan sama Kak Rizal itu bisa bermanfaat buat semuanya, terutama buat aku. Itu kayak udah ngebuka mindset aku banget. Oke, besok bikin langsung auto gini dong. Oke, besok bikin event online gitu. Besok mau bikin event online apa lagi ya gitu. Saya tunggu publikasinya. Langsung auto semangat. Oke, udah ada bayangan lah nanti ketika aku mau bikin event online apa aja yang harus aku lakuin, mulai dari perencanaan dan lain sebagainya tadi, gimana kemasannya, gimana mulai memilih pembicaranya, sasarannya, audiensi seperti apa itu nanti udah sangat-sangat bisa memberikan ini ya pandangan lah ketika kita bisa nanti mau bikin event online itu sih Kak. Sangat bermanfaat sekali sih hari ini. Terima kasih Kak Rizal buat waktunya. Ya, terima Jadi kasih. ke depan kita bisa gabung lagi di Jumat sharing dengan tema yang berbeda, dengan orang yang berbeda mungkin, yang lebih menarik. Jadi itu teman-teman siapa aja nanti yang punya pengalaman apapun bisa sharing-sharing ya Kak. Kita sharing-sharing santai aja, tapi bisa bermanfaat, bisa ngebuat sama-sama belajar, pembelajaran buat kita semua. Terus, ya amin. Ya oke. Ya dari saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, salah ucap. Mudah-mudahan berkah bermanfaat buat kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dadah, udah dimatiin. Ya. Belum.